Disclaimer: silakan melakukan research sebelum memulai NFT game. Stio Review tidak akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Hello, welcome back lagi to Stio Reviews. Nah guys, jadi kalian udah lihat tadi trailer dari namanya Heroes Empires guys. Nah jadi gimana sih menurut kalian ini genre yang paling terbaru Mimin lihat ya, yaitu genre auto chess ya. Jadi kayak auto chess gitu guys. Oke, nanti langsung kita aja. Ada pertama ada tulisan play, earn, dan trade. Jadi kalian bisa play dan bisa earn dan bisa trade. Nah jadi sebelum Mimin mau review, pastikan kalian udah Dior ya, ataupun kalian cek dulu, ataupun kalian riset sendiri dulu, ataupun baca-baca white papernya. Ingat, jangan sampai kalian buta ya guys ya. Nah jadi ada videonya yang tadi Mimin kasih lihat di awal, dan ada tulisan about Heroes dan Empires. Nah jadi ada namanya Heroes dan Empires, merupakan koleksi digital yang dibuat menggunakan teknologi blockchain. Setiap digital aset tidak sama, asli, dan tersedia dengan berbagai rarity. Dunia Heroes dan Empires juga mempunyai beberapa race seperti human, goblin, elf, demon, beast, naga, god, dan undead, yang dimana menunggu urusan untuk dicoba dan dikoleksi. Nah jadi kalian bisa coba nih di Google Play, App Store, dan juga ada web app. Jadi ada play gamenya. Terjunlah ke dunia fantasi, dunia Heroes dan Empires, Teamfight Tactics RPG dengan grafik 3D. Habis itu juga play to earn, bawa heroes kamu ke pertandingan aksi dan menangkan reward hadiah, termasuk HE token dan NFT aset berharga lainnya. Jadi HE token ini merupakan koin dari governance dari Heroes Empires ya. Habis itu juga ada GameFi, trade NFT kamu di marketplace dengan full stack dan aset ekosistem HNE untuk memaksimalkan profit dari fitur DeFi, yaitu staking, lending, dan borrowing. Dan ada juga NFT collateral. Nah jadi kalian bisa lihat ya guys, ini ada heroes-heroesnya. Cukup menarik ya, karena memang betul-betul kayak seperti game yang di game mobile sendiri. Nah jadi ada 3D-nya, keren banget. Ada elf, ada beast race, ada demon race. Oh lagi loading. Nah seperti kayak vampire ya. Ada juga goblin, ada juga god race, ada juga ini human, dan ada juga ini naga, dan terakhir ada undead nih guys. Oke. Nah jadi nanti ada how to play-nya, nanti akan menjelaskan. Nah jadi ini ada berita terbaru bahwa kalau ini yang pertama mungkin ada ini ya. Nah jadi ada partnership untuk Dead Road, dan juga ada Craft to Fiat Lab, itu partnership dengan Imba ya. Jadi Imba ini yang buat game kayak ini guys, Kawaii Island. Nah jadi ini memang developernya dari ini guys ya, dari Vietnam. Nah ada juga Saffron Partner, dan mereka ini guys juga baru menang namanya game blockchain, yang dimana mereka jadi juara satu guys, yang hostednya dari Axie Infinity, Kyber Network, dan Tomo Chain. Peserta yang ikut dari semua hackathonnya di tanggal 2022 Agustus. Nah jadi ada ini semua, dan dia menang yang ini guys. Nah jadi makan ada nanti namanya September, termasuk close beta ya, testing event dan game asset offering ya guys ya. Game asset offering ini kayak mungkin pre-sale NFT ya kita bisa bilang. Nah jadi kalian ada lihat nih. Nah ini ada videonya, kalian bisa coba cek nanti, dan di sini dia menang ini guys. Nah ini ada ya, nggak tahu apa jelasannya, yang penting inilah guys ya. Nah ini ada dari aksinya juga. Oke, selanjutnya kita akan bahas untuk roadmap ya. Ada September 2021 ada complete play to earn mechanism. Jadi bulan ini udah ada complete play to earn mechanism. Ada website, ada marketing event, dan juga ada close beta registration dan strategy close, dan juga ada GAO ya, ataupun seperti kayak pre-sale NFT. Ada juga IDO dan IEO, ada juga listing, ada release close beta, dan juga ada partnership ya. Di November ada rilis open beta blockchain, ada min NFT heroes, ada juga adding PvE dan PvP, dan juga ada rilis marketplace. Habis itu juga Desember ada turnamen, ada NFT gears, ada clan wars, ada sosial, new PvE, dan rilis epic percent. Nah di 2022 sendiri ada rilis full game, ada DAO, ada sidechain, dan ada juga PvE dan PvP contents. Nah guys, jadi mungkin ini gamenya, ataupun gamenya ini udah ada ya. Mungkin mereka mengimplementasikan game ini dengan blockchainnya gitu. Jadi seperti mungkin kita bisa lihat Titan Arena ya. Nah jadi bedanya, makanya kenapa mungkin game ini udah bisa dimainkan, karena gamenya udah ada. Karena Mimin lihat sendiri di white papernya itu sudah lengkap banget ya guys ya. Ada semua tipenya, ada weaponnya, semua udah ada. Sampai hero nya pun udah ada semua. Nah dari timnya ya, ada ini ya semua, ada CEO nya, ada CPO
Dan memang di development dari ini ya, dari Vietnam ya. Ada linkinnya, kalian bisa klik linkinnya sendiri. Nah, jadi ada co-founder CEO Craftofare, ada juga ini di Gameloft, Head of Product, Gameloft. Pasti tahu ya apa tuh Gameloft ya. Ada Imba, ada juga Megala Venture, ada juga nih semua guys. Nah, kalian bisa baca-baca sendiri semuanya, ada linkinnya. Nah, ini ada advisornya. Oke. Nah, juga ada di invest dan di support by ini semua ya. Nah, jadi Mimin akan langsung ke pertama FAQ-nya ya. Jadi apa itu Heroes and Empires? Nah, jadi Heroes and Empires merupakan strategi game play to earn yang dimana menggabungkan elemen dari idle game dan taktik dari auto chess dan akan terkoneksi dengan teknologi blockchain. Game ini akan didevelop dari Imba Games dan Crypto Fiat Labs dengan engine Unity yang menggunakan gameplay modern yang diintegrasi blockchain dengan high-end graphics. Yang membedakan dengan yang lainnya, Heroes and Empires dapat bermain di PC dan mobile untuk pengalaman player. Nah, jadi yang kedua apa sih blockchain yang digunakan? Itu yang pertama adalah BSC, tapi yang kedua nanti akan ada di announce-kan. Nah, kontraknya masih belum ada ya. Nah, itu juga ada apakah Heroes and Empires token itu? Ini merupakan salah satu governance token dari Heroes and Empires. Nah, ada juga NFT, Heroes dan NFT akan diminted sebagai NFT. Nah, juga ada gimana caranya untuk jual NFT ya di marketplace dan high token di exchange. Nah, jadi gimana sih main untuk Heroes Empire? Kalian bisa main di web app dan Google Play dan Play App Store. Nah, jadi berapa monster yang kalian atau berapa heroes yang kalian butuhkan? Kalian hanya butuh untuk minimal 3 heroes untuk bermain. Nah, jadi di manakah Anda bisa mendapatkan hero tokens? Nah, jadi kalian bisa dapatkan nih ada community daily quest, ada weekly quest, ada progress quest, ada juga PvP PvE gameplay, ada juga leading the top on the leaderboard dan juga ada join GameFi. Nah, jadi ada nih gimana sih dapat NFT heroes dan token ataupun NFT items. Nah, jadi player bisa beli NFT heroes itu di marketplace ataupun dari player lain. Nah, jadi player juga bisa membeli NFT heroes dengan menggunakan summoning heroes. Player juga bisa menerima dan item ketika bermain game, guys. Nah, jadi ini gimana sih cara untuk Heroes dan Empires untuk mengontrol NFT inflasi? Nah, jadi ada yang namanya hero dan item rarity upgrade dan akan dibutuhkan beberapa amount dari NFT hero dan NFT untuk menjadi makanan, guys. Yang lainnya juga minted yang NFT yang paling terbaru akan menjadi lebih berharga dan rare. Nah, jadi kalau kalian butuh help, kalian bisa join di Telegram dan Discord-nya. Nah, setelah itu kita akan coba langsung ke namanya ini ya guys ya, Docs. Mimin nggak hanya sekedar aja guys ya, karena ini banyak banget. Tapi banyaknya ini ya guys, itu kayak teknikal seperti kayak apa sih skill dari hero tuh, senjatanya ataupun bajunya gitu-gitu lah ya guys ya. Nah, jadi ini apa itu Heroes Empire itu merupakan salah satu strategi game yang digabungkan dengan elemen dari idle RPG dan taktik dari auto chess yang dikoneksi dengan blockchain teknologi ya, yang tadi ya. Dan juga menggunakan namanya non-fungible token ataupun NFT. Dan yang pastinya akan membuat karakteristik dengan membuat karakter dan item menjadi play to earn. Nah, jadi kita akan next lagi. Player bisa mendapatkan earn dari partisipasi game activity. Ada juga melawan di PvP battle dan memenangkan leaderboard prize. Ada juga collecting dan spelling dari heroes dan gears. Ada juga opening hero pack dan menjualnya di marketplace. Ya, seperti biasa ya, kalau di game-game NFT, Heroes dan Empires akan kompatibel di PC dan di mobile. Nah, jadi ada overview-nya ini, ada game, ada NFT dan DeFi. Nah, jadi ada ini ya, semua. Jadi player akan menjadi DeFi bisa langsung staking ya, kalau lebih kurang DeFi ini staking ya. Habis itu player bisa juga ke marketplace dan langsung play to earn mendapatkan koin hero empires dan mendapatkan reward. Dan rewardnya bisa dibeli untuk NFT ataupun dijadikan token. Nah, jadi kalau mau upgrade heroes, kalian butuh token dan juga butuh NFT, guys. Nah, di marketplace sendiri kalian bisa jual NFT. New player bisa membeli NFT di marketplace. Nah, jadi kalau udah terjual, kalian bisa kejual ke exchange. Gitu, guys. Nah, ini kalian bisa baca-baca sendiri ya. Untuk DeFi-nya ada nih juga. Nah, kita akan skip lagi langsung ke tokenomics ya. Jadi itu total supply-nya itu 1M yang digunakan untuk staking, governance, dan payment. Nah, ada token metriknya, ada total supply 100%, ini 1M. Strategic sale 15%, public sale 65%, team 15%, advisor 4%, marketing 15%, in-game reward 30%, lumayan besar ya 30%, ecosystem fund 19,4%. Nah, ada di update nanti, dan ini ada fastingnya juga ya, kalian bisa baca-baca sendiri guys. Nah, kita coba akan langsung ini ya,
Nah, jadi ini ada tim yang tadi ya digunakan tadi develop dari Crypto Labs dan Imba Studio. Nah, kemudian Imba Studio dan itu merupakan incubated dari namanya Megala Ventures ya guys ya. Nah, jadi dia di ini memang di Ho Chi Minh City itu Vietnam. Dan itu Imba Studio tadi yang ini ya, yang membuatkan namanya Kauai Island juga ya. Oke, langsung aja. Nah, jadi ada timnya itu 60 full time employees. Lumayan banyak ya guys ya. Moga-moga aja ya guys, 60 full time employees ini bisa membuat gamenya jadi ya. Ada juga for new, nah ini new player guys. Jadi gimana sih kalian untuk memulai dari game ini? Nah, kalian juga butuh ini ya, minimum 3 heroes dan maksimum 5 heroes ya. Yang dimana akan berguna untuk satu sama yang lain ya guys ya. Ada juga player juga membutuhkan hero packs untuk marketplace seperti kayak game set offering, dan setiap packnya itu akan merandom unlock 3 different heroes dan dari beberapa rarity. Jadi rare, epic, legendary, dan immortal sampai ultimate guys. Nah, jadi player juga bisa menjual atau membeli di marketplace tergantung dari harga rarity dari heroes tersebut. Nah, kalau udah guys, kalian juga bisa langsung berpartisipasi di PvP dan PvE battle dan mendapatkan reward. Nah, jadi kalian bisa lihat nih ya. Seperti ini contohnya tadi atau di depan. Nah, ini ada questnya. Jadi ada 3 type quest. Yang pertama daily quest, weekly quest, dan progress quest. Ini contoh gambarnya. Nah, daily quest saya tahu ya. Daily itu kayak quest yang biasa, yang per hari. Kalau weekly itu per minggu, dan progress quest itu kalau kalian kerjain ada stage-stage-nya guys. Bisa ada summoning heroes. Nah nih. Jadi kalau kalian mau summoning heroes itu mau digunakan token dan scroll guys. Nah, jadi kalian bisa gunakan token HE token, ataupun bisa juga pakai scroll ini ya. Nah, itu juga ada PvP. Nah, jadi ini PvP ini ada banyak juga ya guys ya. Makanya Mimin nggak bisa jelaskan semua. Tapi Mimin akan sekilas saja. Yang pertama ada Colosseum Arena. Jadi ini arena ya seperti kayak arena biasa. Kalian memanjat ladder point ataupun menjadi ranking nomor 1 ya. Nah, ini ada ranking-ranking contohnya. Nih. Jadi kalau arena nih kalian pertama 2 kali akan gratis. Setelah itu kan ada membutuhkan tiket namanya. Nah, ini akan mendapatkan ranking reward-rewardnya ya. Ada season rewardnya, ada daily rewardnya. Nah, yang kedua itu ada namanya turnamen, legend turnamen. Ini akan ada selama 2 minggu dan ada 7 divisi ya. Jadi divisi ini akan berkompetisi ya untuk setiap divisinya dan mendapatkan namanya champion ya. Dan kalian akan mendapatkan namanya gladiator coin, dan itu yang bisa didapatkan selama per jam maksudnya. Dan di sini kalian harus akan langsung membuat defense ya, ataupun kayak di Binemon defense itu. Jadi nanti ada musuh lawan kalian, kalau kalian menang kalian akan mendapatkan gladiator coin. Nah, ini ya. Nanti akan ada gladiator coin ini dan kalian bisa namanya claim. Tapi ada maksimumnya guys. Nah, maksimumnya itu ada 500.000 gladiator coin. Dan kalau misalnya udah penuh kalian nggak bisa akumulasi lagi. Nah, ini guys contohnya aja nih. Nah, selain terakhir ada Grand Tournament. Ini merupakan turnamen tapi untuk cross server ya guys ya. Jadi ini di sini semua levelnya akan dinaikkan ke jadi 240 dan itu tire-nya ataupun gear-nya semua udah dimakskan gitu guys. Nah, jadi setiap seasonnya akan ada 10 player ataupun lebih akan dipilih untuk menjadi turnamen di sini guys. Nah, yang next ada PvE. Yang pertama ada PvE campaign mode. Nah, ini ada campaign mode. Habis itu ada tower mode, yang maintenance tower, ada world tower. Nah, cuma ada 3 sih untuk yang PvE. Nah, setelah itu ada juga clans. Nah, ini yang bikin Mimin agak seneng dikit ya. Jadi clan ini memang dibutuhkan di game-game seperti ini. Nah, jadi kalian bisa bikin guild dan rekrut player lain, dan itu bisa digunakan untuk guild raid, guild perk, dan guild war guys. Bayangkan. Nah, jadi guild raid itu kalian bisa menghunt boss untuk reward. Ada juga guild perk itu bonus atribut ketika battle di guild raid. Guild war itu melawan guild lain untuk mendapatkan big prize. Nah, ini ada clan hunt, Gaia, ini Gaia ya, Guardian. Nanti kalian kalau ini akan dapat ini guys. Jadi kayak ini juga sih, kayak Mirror ya. Ada juga clan hunt, ini dapat ini, keren banget jadi. Nah, ini ada juga clan war ya guys ya. Ada requirement-nya. Ini nggak akan jelaskan ya, kalian bisa baca sendiri karena begitu banyak. Nah, ini gimana sih inflasinya? Jadi mereka akan membuat 2 long time inflasi ataupun lebih kurang strateginya. Yang pertama mereka akan meng-apply model dari upgrading rating, yang dimana model ini akan membuat copies yang sama hero ataupun gear menjadi satu, dan juga menghilangkan atau mengadjust NFT inflasi di dalam game. Nah, kedepannya nanti akan ada strategic change
seperti kalian upgrade heroes dan gear akan dibutuhkan material guys. Nah material ini akan digunakan untuk proses cultivating ataupun staking yang bisa mengurangi namanya supply dari heroes dalam gear market. Jadi bisa jadi balance ya. Nah jadi untuk kedepannya juga mereka akan lebih ke mendapatkan source revenue dari seperti kayak copyright fee, advertising, sponsorship. Ada juga fees collecting dan turnamen, dan juga ada ini guys, companies ya. Nah, juga ada nih hero rarity-nya. Kalian bisa lihat di sini ada rarity, legendary, gear 1, gear 3, signature item, gear 2, gear 4, artifact, dan juga kelasnya dan race. Nah, jadi ini cuma sekilas karena banyak banget guys. Nah, jadi di sini ada 6 rarity heroes. Ada common, rare, epic, legend, immortal, dan ultimate. Kalian bisa lihat di sini semua. Ada juga upgrade, hero, common, rare, epic, legendary, immortal, ultimate. Nah ini juga ada detailnya guys semuanya. Di situ skip ada namanya hero gear. Nah ini ada gearnya juga banyak banget. Ada baju, armor, helm, boots. Nah ini semua. Kalian bisa lihat lagi. Mimin nggak bisa jelaskan banyak kali ya. Yang penting rankingnya ada rare, legend, immortal, epic, dan common. Ada juga nih items. Nah ini item seperti kayak inilah ya, senjata-senjata. Dan tapi ada skillnya guys. Nah ini banyak banget, kalian bisa baca-baca sendiri. Nah setelah itu ada juga hero race dan class. Ada hero race, ada beast. Nah ini ada 11 hero beast. Ada 8 hero demon. Ada elf 11. Ada goblin 11. Ada god 6 heroes. Ada juga 10 heroes human. Ada juga 5 heroes naga. Dan 11 heroes itu undead guys. Nah dia ada juga kelasnya. Ada assassin, knight, magi, mage. Ada juga ranger, warrior, dan warlock. Nah dia ada race advantage-nya juga. Ada 25% ya. Untuk ini. Melawan ataupun kelemahan-kelemahan gitu ya guys ya. Nah ini jadi kalian bisa baca-baca sendiri. Dan juga ada ini heroes dan hero abilities. Nah ini ada hero level upgrade, ability upgrade juga guys. Nah ini ada heroesnya ya semuanya guys. Ada ini kalian bisa baca semua guys. Kira sampai banyak banget, gila, sampai 74. Gila guys. Keren-keren lagi guys. Mereka udah memang betul-betul ini ya. Ikonnya semua udah ada. Jadi udah siap. Kayaknya ini udah siap langsung in game untuk main nih guys. Makanya banyak banget ada ability-nya semua, beda-beda semua. Kemungkinan ya, mungkin ya nih guys, mungkin ini gamenya udah ada, cuman mereka implementasikan dengan blockchain ya. Karena ini sangat impossible banget. Dia udah saja sampai 74 heroes, tapi di roadmap-nya itu baru ada di September ini. Jadi kemungkinan dia sama kayak ini Titan Arena ataupun sama dengan kayak game-game lain ya, yang dimana mereka mengimplementasikan blockchain. Oke guys. Nah jadi guys, buat kalian juga kalau kalian ada mau coba ini guys. Nah jadi gitu aja sih guys untuk namanya Heroes Empire. Gimana sih menurut kalian? Ya Mimin tahu guys, game sebagus apapun pasti kalian akan mulai udah ragu ya. Kenapa? Karena developernya dari Vietnam sendiri. Tapi kalian perlu ingat kalau aksi sendiri dari Vietnam. Nah jadi yang dimana ya seperti Mimin bilang kayak supply demand lah ya guys ya. Yang dimana memang kebanyakan demandnya lagi tinggi untuk NFT. Dan itu dari project-project Vietnam semua makin maju. Dan ada yang memanfaatkan ataupun menjelekkan dari negara tersebut juga. Contohnya aja banyak game yang memang rug ataupun scam guys. Baru-baru ini banyak sih guys. Ada namanya Zoma Infinity. Ada juga namanya DeFi Plan. Itu banyak banget. Nanti Mimin akan kasih buat videonya apa sih yang mereka punya sama ataupun yang mereka yang bisa dibilang indikasi seperti scam ya guys ya. Oke, jadi gitu aja guys untuk Heroes Empire. Gimana sih menurut kalian? Apakah project ini bagus? Ataupun kalian bisa langsung komen di kolom komen guys. Begitu aja untuk namanya Heroes Empire. Sampai jumpa di konten berikutnya dan di video review lainnya. Stio Reviews pamit dulu. Sampai jumpa kembali. Bye bye. Why didn't I know from the very start?